Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir kami dalam bentuk PowerPoint. Jadi di sini judulnya itu Managing ERP atau Enterprise Resource Planning Implementation Failure atau kegagalan implementasi ERP di suatu perusahaan multinasional dengan cabang yang cukup banyak. Nah, yang melatar belakangi kasus ini sendiri yaitu merupakan kegagalan proyek TI yang sampai mencapai angka 40% sampai 51%, yang dimana implementasi ERP itu gagal memenuhi business case awalnya. Dan subjeknya itu merupakan perusahaan multinasional California yang berbasis di industri automation dan software dengan pendapatan 250 juta US dollar per tahun. Cakupannya itu di strategic business unit di 6 wilayah, Australia, China, Taiwan, dan yang lainnya. Nah, di sini kami mengaitkan dengan bab-bab yang ada di buku Jack T. Marcuka yang diawali dengan 3 fase, yaitu fase inisiasi, perencanaan, dan juga eksekusinya itu sendiri. Oke, selanjutnya ini ada analisis fase 1 yaitu kegagalan. Lihat dari scope creep and kustomisasinya tuh di sini tinggi, dan untuk resisten penggunanya tuh tinggi juga. Kalau yang creep tadi itu udah mencapai level kritis, terus target estimasi to place itu tidak realistis, dan dukungan dari manajemen puncak itu sangat kurang. Dan fase 1 ini gagal karena ERP tidak dilakukan sebagai proyek teknis departemen MIS semata. Di fase kedua ini ada perjalanan menuju sukses. Dan fase yang pertama itu, step yang pertama itu ada diagnosis, yang dimana ini ada evaluasi kegagalan dan semacamnya. Terus ada governance, yang dimana pembentukan prioritas komit lintas fungsional. Terus ada standarisasi, yang dimana ini penerapan strategi seperti vanilla ERP. Terus ada integration, yang dimana ini go live dengan sukses, kepuasan pengguna yang tinggi. Selanjutnya itu ada concept move itu sendiri, techniques versus strategis. Yang di fase 1 itu yang tanpa MOS, bisa dilihat ini hanya fokus menggantikan sistem lama, tidak ada matrix, terus gagal menolak permintaan customer. Dan fase yang kedua ini selaras dengan strategi bisnis global dan sudah ada target, lalu keputusannya tuh yang bernilai move tersebut. Baik, di sini selanjutnya ada infrastruktur dan juga tata kelola proyek. Jadi diperlukan infrastruktur dan tata kelola proyek untuk menghasilkan proyek yang maksimal. Yang pertama itu adalah steering committee. Ini tentunya diperlukan dukungan nyata dari manajemen puncak. Lalu ada prioritization committee, itu merupakan perwakilan lintas fungsi atau FPU. Dan juga IT engagement model, itu merupakan sebuah penyelarasan aktivitas TI yang dengan strategi. Itu juga ada namanya manajemen scope strategi vanilla. Nah, salah satu kunci sukses pada fase 2 adalah itu kontrol ketat terhadap scope creep, di mana diterapkan aturan 85/15 dengan artian setidaknya 85% proses bisnis itu wajib diseragamkan antar SBU. Kustomisasi hanya diizinkan untuk kebutuhan hukum seperti modul pajak Taiwan. Nah, ini secara drastis mengurangi kompleksitas integrasi data dan juga beban kerja tim pengembang. Oke, jadi selanjutnya ada di manajemen jadwal dan anggaran.
Jadi di sini terbagi di beberapa dimensi, ada metode estimasi, kemudian ada manajemen biaya, baseline plan, dan kualitas versus jadwal. Dan di sini ada perbandingan kedua fase. Yang pertama fase gagal, di mana mereka gagal mengimplementasikan ERP tersebut, dan di fase kedua yaitu di fase sukses mereka. Jadi di metode estimasi, mereka berhasil menerapkan metode-metode yang ada dari metode estimasi, manajemen biaya, baseline plan, dan kualitas versus jadwal tersebut. Kemudian dari SDM dan perancangan resiko, jadi ada tiga poin utama, ada manajemen SDM, yang dimana transfer pengetahuan dari vendor ke tim internal yang diprioritaskan. Kemudian mengurangi ketergantungan eksternal juga. Kemudian ada proaktif versus reaktif, di mana fase 2 tadi yaitu fase sukses, melakukan risk assessment menyeluruh. Dan ketiga yang terakhir yaitu komunikasi, di mana laporan kinerja bulanan dan kuartalan dari vendor memastikan bahwa transparansi kemajuan proyek bagi stakeholder. Selanjutnya, keberhasilan fase kedua dipengaruhi oleh leadership direktur MIS baru yang lebih efektif. Ia berhasil meningkatkan komunikasi lintas negara, memengaruhi lintas negara, meningkatkan komunikasi antar negara, mengurangi resistensi antar SBU, dan membangun kepercayaan antara kantor pusat dengan unit bisnis lokal. Hal ini membuat implementasi ERP berjalan lebih terarah dan terkoordinasi. Selanjutnya, kesimpulannya implementasi ERP bukan hanya proyek teknologi tetapi juga transformasi bisnis. Keberhasilan proyek dipengaruhi oleh leadership yang kuat, tata kelola yang jelas, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan stakeholder. Selain itu, kegagalan fase pertama menjadi pembelajaran penting untuk fase kedua, keberhasilan fase kedua. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.